Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13A Praktikum Bioinformatika. Di sini dengan anggota yaitu saya sendiri Dinda Fadila Bila Husna, ada media, Mufidatul Mukarramah dan Sabira Dwi Itari. Di sini kami akan membahas mengenai analisis dari filogenetik. Materi pertama akan disampaikan oleh media. Silakan kepada media. Terima kasih Dinda. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi pertama dan kedua. Yang langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita buka file sequence yang sudah didapatkan sebelumnya. Lalu sequence tersebut di-copy dan kita salin di NCBI BLAST. Lalu kita klik nukleoblast dan kita paste pada enter query sequence. Kemudian di scroll ke bawah, itu diklik algorithm parameters dan pada bagian max target sequence itu kita ganti ke 500 dan setelah itu kita klik blast. Sequence pembandingnya itu kita lihat pada bagian description-nya itu kita pilih 10 spesies yang berbeda. Yang satu saja klik dan. Satu yang halotype. Yang ZMKU yang ke habis itu yang holotype saja 3. Yang Fajar Varia Modi 8 aja lagi deh. Betul. 5 Haplo tuh udah berapa, Den? Udah 10. Nah. Setelah itu kita download dan pilih format pasta. Pada layar ini itu dapat kita lihat itu ada 10 spesies yang kita pilih tadi. Maka pada bagian nomor 1 itu nomornya harus dihapus terlebih dahulu. Serta di antara namanya tidak boleh ada spasi dan diberi underscore. Kemudian pada bagian belakangnya kita hapus. Cari itunya yang country-nya. Kita kembali lagi ke bagian depan tadi, Den. Terus diklik bagian accession-nya, Den. Di scroll ke bawah pada bagian source-nya itu dapat kita lihat country-nya Indonesia. Untuk spesies yang kedua langkahnya sama dengan yang pertama tadi. Kemudian kita kembali lagi ke bagian depan. Diklik accession-nya.
pada bagian source itu dapat kita lihat kalau country-nya tidak ada, terus dibikin nomor 1 kan, Den? Iya. Lalu untuk spesies yang ketiga ini juga kita lakukan langkah yang sama seperti langkah sebelumnya. Oh, Indonesia juga Tadi kalau Indonesia juga dibikin nomor 2 tadi, Den. berdua. Iya. Pada spesies berikutnya itu dapat kita lihat kalau genomnya itu komplit, sehingga itu tidak perlu dihapuskan. Kalau ini Pada bagian source juga tidak ada. Apa kita bikin nih, Den? gini aja ada tanpa itu. Ada 3. SP aja ada. Apa? Dia ada 3 country. Indonesia aja, anak. Itu komplit genom, Den. Jadi komplitnya nggak kita hapus. Myanmar. Udah nih. Berarti kita klik save as file, save as. Save aja lagi, dan nanti kita pindah ke Clustal X lagi, nah, untuk melihat urutan mensejajarkan sekuensnya.
Selanjutnya, untuk melihat panjang sequence yang telah disejajarkan itu menggunakan menggunakan software CrystalX. Buka CrystalX, lalu pilih file, lalu load sequence, lalu pilih yang tadi itu. Nah, ini merupakan hasil dari sequence dari sampel-sampel yang kita ambil tadi. Nah, CrystalX ini tujuannya itu untuk mensejajarkan sequence yang telah didapatkan dari berbagai dari spesies yang kita ambil tadi. Nah, kita perbesar dia font-nya menjadi 12. Lalu kita bisa kemudian kita alignment dan do complete alignment. Oke. Dan tunggu dia sampai ke 10 spesies tersebut ter-align. Nah, ini udah keluar hasil dari pensejajaran sequencing-nya. Terus, kalau gitu kita save as sequence dalam format pasta. Lalu oke. Lalu kita buka yang bentuk bioedit ini. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Kita lengkapi bagian yang hilang. Kemudian kita lihat sequence-nya. Di sini ada yang panjang, ada yang pendek. Sehingga sequence yang bagian depan ini akan dipotong, dihapus. Itu juga pada sequence yang bagian belakang. Nah, bagian ini kan apa namanya, spesies yang Fager varia sp ini banyak gap-gap yang bolong, sehingga bisa dihapus saja. Edit, delete sequence. Nah, di situ kita hapus juga yang bagian belakang. Lalu kalau sudah seperti ini, kita lihat ya dia sequence-nya berjumlah 516. Terus pilih file untuk melihat komposisi basanya. Di file, terus graphic view. Oke. Nah, ini kita lihat gap-gap yang bolong.
Seperti gap pada nomor 220. Terus kita simpan untuk melihat jumlah bahasanya. Kita pilih nah ini merupakan komposisi bahasanya. Posisi bahasanya segini pada masing-masing spesies. Boleh di screenshot dulu, Din. Ya. Selanjutnya filenya disimpan, save, dalam format pasta. Kemudian buka. Selanjutnya untuk melihat tabel jumlah daerah conserve, variabel, parsimony, dan Singleton, serta tabel jarak genetik, itu menggunakan software Omega. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mufidatul Mukarramah. Baik, selanjutnya itu dengan menggunakan aplikasi MegaX, di mana untuk mencari jumlah daerah conserve, kemudian variabel, parsimony, dan juga Singleton, yaitu dengan dibuka yaitu file yang telah disimpan tadi, yaitu open a file session. Open, analyze, oke, dan kemudian no, karena tidak ada data protein pada daerah tersebut. Nah, di sini dapat dilihat yaitu adanya data yang setelah disejajarkan tadi. Kemudian untuk melihat mengetahui jumlah daerah conserve-nya itu yaitu dengan cara klik huruf C. Nah, daerah yang berwarna kuning tersebut itu merupakan daerah conserve. Dapat diketahui itu conserve-nya itu 361/516. Untuk mengetahui untuk cara menyimpannya itu dapat dengan cara yaitu klik pada bagian statistik. Kemudian nucleotide composition. Setelah itu diubah menjadi only highlight site. Dan oke. Coba lagi, Din. Klik bagian statistik tadi.
Nah, dapat dilihat di situ jumlah yang sebenarnya itu ialah 360,1. Kembali lagi, Din. Nah, selanjutnya untuk mengetahui jumlah daerah variabel, yaitu klik huruf V. Sama seperti tadi, jika untuk mengetahui jumlah yang sebenarnya, yaitu dengan mengklik pada bagian statistik, nucleotide, kemudian diubah menjadi use only highlight, oke. Dan dapat diketahui jumlahnya itu yaitu 122,4. Selanjutnya, untuk mengetahui parsimoni, yaitu dengan menekan huruf PI. Nah, dapat diketahui yaitu parsimoni itu yaitu 76/516 pada bagian bawah tersebut. Untuk melihat jumlah sebenarnya yaitu dengan mengklik statistik, kemudian use nucleotide composition, dan diketahui yaitu total jumlah sebenarnya yaitu 73,7. Selanjutnya untuk melihat jumlah single strand, yaitu klik pada huruf S, sama seperti tadi, statistik. Nah, dapat diketahui itu jumlahnya 40. Selanjutnya, yaitu untuk mengetahui tabel jarak genetik, yaitu dengan klik pada bagian distance. Kemudian compute pairwise distance tersebut. Klik yes. Kemudian oke. Nah, perbesar Bu. Untuk mengurangi jumlah angkanya tersebut dapat dengan ya tadi. Jadi dari tabel tersebut dapat diketahui itu pada Faecervaria cancrifora Indonesia itu memiliki dia jarak genetiknya itu sangat dekat atau kekerabatannya itu sama dengan Faecervaria cancrifora 1 dan 2, sedangkan pada Nanopyrus ceylonensis itu memiliki jarak genetik yang yaitu jaraknya itu 0,12. Mungkin sekian, dikembalikan ke moderator. Ya, di screenshot dulu. Ya, Din. Baik, selanjutnya melihat gambar pohon, membuat gambar pohon tanpa bootstrap dan dengan bootstrap. Selanjutnya yaitu untuk melihat gambar pohon MA atau NJ dan atau ME tanpa bootstrap, yaitu dengan cara menekan pada bagian filogeny, kemudian konstruk test maksimum like pivot tersebut,
Kemudian pada tes of filogeninya tersebut sudah non, kemudian oke, itu berarti tanpa bootstrap. Dapat diketahui itu adalah gambar pohon filogeni tersebut. Boleh di screenshot dulu, Tin. Itu yang dari tes maksimum. Kemudian yang dari neighbor joining, sama seperti tadi. Kemudian oke. Dan dapat dilihat yaitu adalah gambar dari filogeni dari NJ tersebut. Neighbor joining. Selanjutnya yang gambar pohon ME, minimum evolution, yaitu nah ini adalah gambar pohon filogeni dari ME tersebut. Yang untuk bootstrap. Diubah menjadi bootstrap method tersebut. Kemudian oke. Tunggu. Hingga selesai. Ini untuk pohon filogeni. Ya, ini pohon filogeni maksimum likelihood method. Metode. Apa nih? Selanjutnya untuk melihat diubah menjadi bootstrap. Oke. Ini adalah gambar pohon filogeni dari neighbor joining atau NJ.
Dan untuk pohon filogeni dari minimum evolution atau ME. Ringkasan. Resume, ya. Resume. Kelompok 13A. Filogenetik. Udah, Pi? Udah, Udah, Meh? udah. Baik, mungkin sekian penjelasan dari materi analisis filogenetik dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.